Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay di channel ini. Diusahakan sebisa mungkin saya akan terus upload setiap malam dengan materi-materi yang keren, kemudian materi-materi yang insya Allah akan bermanfaat untuk kamu. Dan kalau kamu nonton terus tiap malam, setidaknya konsenmu terhadap masalah itu akan pecah, kamu akan konsen pada pembelajaran. Setidaknya seperti itu. Dan manfaatnya adalah ketika kamu konsen pada pembelajaran, bawah sadarmu akan termanipulasi. Yang tadinya mikirin tentang susah, akhirnya kamu mikirin tentang keberlimpahan, dan insya Allah akan membawa manfaat. Dan kali ini saya akan bahas tentang habit orang kaya, ya. Bermental kaya dulu sebelum kaya, karena dulunya orang kaya itu sebelum kaya mentalnya dulu yang dibenahi, mentalnya menjadi kaya. Bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita bahas, simak dulu video kali ini. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Baraja. Saya adalah seorang praktisi spiritual mind programming yang memprogram pikiran bawah sadar manusia pada umumnya menjadi manusia yang berlimpah, ajaib, serta beruntung. Saya melihat banyaknya permasalahan yang dialami oleh kebanyakan orang, atau mungkin kamu juga merasakannya, hutang tak kunjung selesai sampai detik ini dan sudah menghalalkan segala cara, kemudian juga hidup rumah tangganya tidak harmonis, serta ada juga orang yang merasa sudah punya amalan yang baik tetapi sampai detik ini tidak membawa dampak yang baik dalam kehidupannya. Sebenarnya masalahnya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan kamu, kan? Untuk itu saya akan membantu kamu untuk menjawab semua pertanyaan kamu dan merubah apa yang sudah ada dalam batinmu menjadi manusia yang lebih beruntung, ajaib, serta berlimpah. Maka hadiri acara yang saya adakan, yaitu Spiritual Abundance Bootcamp 3 hari 2 malam bersama saya, tepatnya di Yogyakarta, di Kaliurang. Dalam durasi yang sudah ditentukan, saya akan bantu kamu secara totalitas untuk memprogram pikiran bawah sadar kamu, benar-benar menemukan jawaban atas pertanyaan kamu selama ini. Salah satunya adalah bagaimana caranya menjadi manusia yang ajaib, serta bisa memaksimalkan potensi dalam diri yang Allah berikan di dalam diri kita, yaitu hati kita, batin kita, atau jiwa kita. Segera hadiri, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Saya Bagus Baraja, sampai ketemu di acara yang saya adakan. Halo teman-teman pecinta channel Gus Baraja, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa yang pernah saya adakan di tahun 2022, dan alhamdulillah sangat membawa dampak yang sangat luar biasa untuk seluruh pesertanya. Dan pada kesempatan kali ini juga saya mengajak kamu, tepatnya di tahun 2023, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa atau kelas dengan durasi 1 tahun dan pertemuannya 1 minggu sekali. Jadi segera manfaatkan kesempatan ini buat kamu yang rasa hutangnya nggak selesai-selesai. Kemudian yang kedua, hubungan keluarga nggak harmonis selama ini. Kemudian yang ketiga, yang merasa punya banyak amalan nih yang masih terkendala dan tidak menemukan jawaban atas amalannya. Dan bagi pembisnis juga yang sudah berbisnis, dalam orientasinya bisnisnya harusnya besar tetapi realitanya sampai detik ini juga kadang-kadang malah nggak jalan. Itu sebenarnya disebabkan apa sih? Saya tahu banget rahasianya apa. Jadi segera daftarkan diri kamu untuk mendapatkan rahasianya dan menjadi manusia yang beruntung, magnet uang, magnet cinta, serta hidup dalam keberlimpahan. Segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Baik teman-teman, sahabat semuanya, pecinta channel Gus Baraja, saya senang banget bisa selalu Allah berikan kesempatan, kesehatan, berbagi keilmuan, berbagi apa yang ada di pikiran saya, yang insya Allah harapan saya adalah bisa bermanfaat untuk kamu semuanya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin menyampaikan atau membahas tentang bagaimana menciptakan mental kaya sebelum kaya, ya. Karena realitanya orang kaya sekarang itu sebelum mereka kaya, mentalnya sudah dibentuk dulu. Ya, nah mental kaya itu seperti apa? Sehingga kamu tahu atau kamu bisa menciptakan habit seperti layaknya orang kaya. Kalau habitmu sudah seperti orang kaya, maka semuanya akan dipermudah oleh Allah. Kenapa seperti itu? Gini, apapun yang kita pikirkan itu akan keluar menjadi sebuah perkataan, dan perkataan kita menentukan tindakan kita lakukan. Kemudian tindakan kita itu menentukan habit atau kebiasaan kita, dan kebiasaan atau habit kita itu menentukan karakter kita, membentuk menjadi karakter dalam diri kita, sehingga karakter tersebut akan membentuk menjadi nasib kita hari ini. Semuanya bermula dari pola pikir, dan pola pikir ini
juga nyambung dengan video saya sebelumnya yang kemarin, kemudian yang sekarang juga sangat nyambung, menciptakan habit seperti orang kaya atau bermental kaya sebelum kaya. Sedikit saja sih, saya hanya akan berikan 3, tapi ketiga ini ketika kamu terapkan, praktekkan, latih di pikiranmu, latih dalam tindakanmu, insya Allah rezeki atau uang atau keberlimpahan, kebahagiaan itu mudah sekali untuk kamu ciptakan. Yang pertama, orang kaya atau bermental kaya itu yaitu tidak khawatir akan masa depannya. Tidak pernah khawatir bagaimana masa depannya. Sesulit apapun masalah yang mereka alami atau yang kamu alami hari ini, agar mentalmu menjadi mental kaya itu tidak khawatir. Nah, bagaimana caranya agar tidak khawatir tentang masa depan? Untuk tidak khawatir pada masa depan, yaitu caranya spiritualitasnya ditingkatkan dengan selalu melibatkan Allah. Allah selalu mengatakan berulang bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya, atau setidaknya Allah juga menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa sesulit apapun yang kita alami ya, Allah tidak akan pernah berikan kesulitan di luar kemampuan kita. Artinya Allah sudah menganggap mampu, dan apapun masalahmu hari ini, bocoran dari Allah, kamu pasti mampu. Dan mampu itu bukan menurutmu, mampu itu menurut Allah. Dan Allah itu pasti maha benar. Kalau kita masih berada di kemungkinan, kalau Allah itu sudah pasti benar. Jadi ini pesan dari Allah, berarti pasti kita mampu atau bisa melewatinya. Nah, karena kita sudah paham itu, sudah mengerti apa yang sudah Allah sampaikan seperti itu, berarti tidak perlu kita mengkhawatirkan tentang masa depan. Ya, orang yang bermental kaya itu otomatis orangnya berilmu. Orang yang bermental kaya itu tidak khawatir tentang masa depan. Orang bermental kaya itu apapun yang mereka hadapi, mereka punya satu prinsip, Allah pasti bantu. Jadi tidak perlu khawatir tentang masa depan. Sesulit apapun masalahmu hari ini, mungkin kamu akan beranggapan seketika saat ini, saat saya menyampaikan seperti ini, enak, nggak ngerasakan apa yang saya rasakan. Jadi gampang aja ngomong. Nggak apa-apa. Kalau kalian beranggapan seperti itu, saya tidak masalah. Tapi setidaknya saya akan jawab bahwa sebelum kamu mengalami yang kamu alami saat ini, dulu saya sudah mengalaminya. Dan saya pun pernah berada di posisi atau pola pikir seperti yang kamu pikirkan atau kamu rasakan saat ini. Dan seiring berjalannya waktu, karena sebuah pembelajaran, karena sebuah tempaan, dan saya merasa betul, saya sangat merasa bahwa ini cara Allah untuk mendewasakan saya. Dan setelah saya jalani hidup saya, akhirnya mental itu terbentuk. Dan tidak perlu saya mengkhawatirkan masa depan saya, karena riset saya pribadi, dan kamu bisa riset juga terhadap perjalanan hidupmu dari dulu sampai sekarang. Kamu punya masalah, nggak cuma masalah saat ini yang kamu jalani. Jauh sebelum ini kamu sudah merasakan masalah, dan kekhawatirannya juga sama, takut tidak bisa menyelesaikan masalah. Tetapi selesai juga toh, selesai juga gitu. Suatu saat kamu akan berpikir juga bahwa pada akhirnya selesai juga sih, gitu ya. Itu yang pertama, tidak khawatir tentang masa depan. Yang kedua, berani sedekah sebelum kaya. Ya, saya to the point saja. Kalau kamu punya prinsip, saya akan sedekah nanti kalau saat saya punya. Saya yakin sekalipun kamu punya, kamu nggak akan sedekah. Karena bukan sedekah itu bukan nunggu kaya. Tetapi justru ketika sedekah itu akan membuat kaya. Kalau tanya caranya bagaimana sedekah yang benar, sudah sering kali saya jelaskan. Sudah sering kali saya bahas di video YouTube, bahkan di kelas-kelas saya lebih gamblang juga yang menjelaskannya gitu loh. Atau mungkin saya sampaikan sedikit bahwa orang yang bermental kaya itu tidak pernah khawatir, sekali lagi, sehingga dia berani untuk bersedekah meskipun dia belum kaya ya, karena mental ini ya. Orang mental kaya itu melihat atau menyikapi rezeki itu dari kacamata syukur, sehingga dia tahu kalau dia berbagi justru itu akan melipat gandakan apa yang dia miliki. Dengan dia berani bersedekah, otomatis mentalnya sudah kaya. Kalau sedekah yang dia lakukan itu sudah dilakukan sebelum dia kaya, itu fix orang itu sudah bermental kaya. Tinggal poles dikit, insya Allah makin berlimpah rezekinya. Sedekah sekali lagi jangan nunggu kaya. Kalau sedekah nunggu kaya ini menjadi repot gitu.
Kalau sedekah nunggu kaya ya nggak akan kaya-kaya, karena sedekah itulah yang bisa membuat kaya. Ingat, dalam sedekah itu perhatikan persentase dan perhatikan kualitas bukan kuantitas ya. Istiqomah itu jauh lebih baik daripada harus brutal gitu ya. Artinya istiqomah, misalkan kamu memulai sedekah dengan menciptakan mental kaya, itu dimulai dari 10% apa yang kamu miliki. Misal contoh ya 10%. Setiap kali dapat rezeki langsung potong 10%, langsung disedekahkan, nggak pakai ngerem. Kalau ngerem biasanya lupa dan biasanya lalai. Jadi saat dapat rezeki langsung sedekahkan, karena orang bermental kaya itu sadar betul justru dengan bersedekah akan melipat gandakan rezekinya gitu ya. Jadi perhatikan sedekahmu, nggak usah nunggu saat nanti saya punya baru bersedekah, ini prinsip yang kurang tepat. Tetapi justru dimulai dilatih atau belajar dari sekarang, melatih mental kayanya bersedekah saat kamu dalam kondisi himpit, karena sedekah yang akan membuat rezekimu semakin luas. Itu yang kedua ya, berani sedekah sebelum kaya. Sekarang habit orang kaya atau mental kaya sebelum kaya, yaitu yang ketiga, menyikapi masalah atau kesulitan yang ada dengan bijaksana, penuh dengan motivasi. Artinya begini, ketika dia punya masalah, dia akan berpikir bahwa ini cara Allah mendidik saya, ini cara Allah berbicara dengan saya, ini cara Allah membuat saya sadar. Nah, itu mental kaya. Jadi berpikir atau menyikapi masalah yang ada itu dengan bijaksana. Orang yang bermental kaya ketika dia punya masalah, dia akan berpikir masalah yang dia alami adalah cara Allah mendewasakannya, atau Allah ingin menaikkan level kepribadiannya atau rezekinya. Dia sudah sadar dulu itu, sehingga tidak membuat dia berkeluh kesah. Efeknya adalah bersyukur. Dia jadikan masalah yang ada adalah motivasi, atau Allah ingin lemparkan saya pada tempat yang lebih mulia. Ya apa ya, saya coba flashback yang pernah saya alami. Ketika saya dalam kondisi sulit, saya pernah protes sama Allah. Saya pernah seperti tidak terima dengan kondisi yang ada, karena menurut saya pribadi waktu itu ya, saya merasa saya sudah baik gitu, tapi rezeki saya kok tidak baik gitu. Ternyata saya pikir-pikir lagi dengan kesadaran, dengan hati, ya saya masih belum bisa menerima kondisi yang ada, sehingga saya coba untuk belajar bijaksana terhadap diri saya sendiri ya. Jadi saya anggap masalah yang saya alami adalah cikal bakal kesuksesan saya di masa yang akan datang. Agar terbentuk pribadi yang kuat, memang perlu punya masalah, perlu sebuah kejadian yang membuat kita belajar banyak. Jadi kesulitan yang ada sebenarnya itu bukan hakiki, karena di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan di balik kesulitan itu pasti ada solusi. Tidak mungkin Allah biarkan kita berjalan sendirian, apalagi kita ingat Allah. Ya, selama kita ingat Allah, nggak ada kekhawatiran itu. Sehingga kita tidak mau menghukum diri kita sendiri, tidak mau juga menghukum situasi dan kondisi yang kita alami. Jadi tidak mau menyalahkan orang lain juga. Jadi orang yang bermental kaya ketika mereka punya masalah, mereka akan sikapi dengan bijaksana dan selalu berpasrah kepada Allah ya. Kalau kita berpasrah sepenuhnya kepada Allah, kemudian menganggap bahwa masalah ini adalah cikal bakal kesuksesan saya, lambat laun perubahan demi perubahan itu akan lebih cepat datang kepada kamu, dan solusinya juga akan lebih cepat datang kepada kamu gitu. Nah, habit orang kaya ya seperti itu. Saya bertemu dengan beberapa teman yang dulunya biasa aja dan pada akhirnya sukses. Kita sharing karena tiap hari saya memikirkan tentang ilmu, jadi ketemu orang, ketemu teman, pada akhirnya yang dibahas juga ilmu juga, dan membuat mereka sadar ternyata benar bahwa setiap kejadian itu pasti ada hikmah, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, tapi syaratnya satu, diterima, disyukuri, disikapi dengan baik, tidak khawatir tentang masa depan. Seperti itu teman-teman. Semoga singkat atau penyampaian singkat saya ini bisa membuka jalan pikirmu dan membuat kamu sadar. Kesimpulannya adalah Allah pasti bersama kita saat kita ingat Allah. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Al-Dhaifullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.